hanya 10% dari banyaknya kasus pornografi balas dendam atau yang biasa kita kenal revenge porn yang mendapatkan tindakan hukum. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya masalah mengenai perlindungan dan hak bagi korban, terutama perempuan. Lalu, apa itu revenge porn atau kasus pornografi balas dendam? Mengapa masih banyak sekali korban kasus pornografi balas dendam yang belum mendapatkan hak berkeadilan? Bagaimana cara untuk meningkatkan hak atau presentasi keadilan agar kasus pornografi balas dendam ini dapat ditangani oleh pihak berwenang dan mencegah agar kasus ini tidak terulang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nailah Wida Zarifah sebagai calon legislatif Parlemen Remaja 2023 Dapil 1 Banten. Kasus pornografi balas dendam di Indonesia baru mencuat akhir-akhir ini di media sosial, khususnya di daerah Banten, Indonesia. Seorang remaja perempuan menjadi korban yang diperkosa dan dipaksa menjadi seorang kekasih dengan ancaman revenge porn atau pornografi balas dendam. Selama 3 tahun, ia mengalami siksaan dan persidangan sulit karena kuasa hukum, dan justru malah keluarga yang tinggal di rumahnya diusir oleh pengadilan. Mereka melapor kepada posko, tapi malah diintimidasi. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakadilan pada korban adalah kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat tentang privasi dan perlindungan data, serta budaya patriarki yang membuat perempuan tersebut rentan dan tak berdaya terhadap informasi. Jika saya diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPR, saya akan mendirikan LAHKORI atau Lembaga Advokasi Hak Korban Republik Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan kesadaran hukum bagi korban. LAHKORI didirikan dikarenakan LPSK dianggap masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya tenaga ahli dan jangkauan terhadap daerah-daerah terpencil serta kesadaran hukum bagi masyarakat yang masih sangat rendah. Mengingat peran LAHKORI sangat penting memperjuangkan hak-hak termarginalkan, DPR dengan 3 fungsinya berperan aktif untuk memperkuat keberadaan LAHKORI agar dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, legislasi. DPR dan pemerintah bertugas sebagai badan eksekutif yang dapat merubah, merevisi, dan membuat undang-undang. Undang-undang Hak Cipta Pasal 12 dapat direvisi dan menambahkan LAHKORI untuk keadilan tindak lanjut korban, memperkuat sanksi pelaku, melindungi privasi korban, dan memudahkan proses hukum bagi pelapor. 2. Anggaran. DPR memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana secara adil. DPR dapat mengalokasikan dana untuk LAHKORI sebagai bentuk layanan korban yang terfokuskan pada perempuan penyintas, edukasi hak-hak terutama pada korban pornografi balas dendam. Untuk meningkatkan anggaran LAHKORI, langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan anggaran APBN yang diajukan dan disahkan oleh DPR untuk Kementerian HAM dan Kementerian Hukum. 3. Pengawasan. DPR dapat mengawasi dan memastikan kolaborasi dengan lembaga advokasi dan LSM yang berfokus pada isu kekerasan seksual untuk menyusun kebijakan dan undang-undang yang efektif. Evaluasi secara berkala juga diperlukan agar menjamin kelancaran LAHKORI dalam menjalankan tugasnya. Dukungan remaja untuk membuat lembaga advokasi seperti LAHKORI menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran hukum, melindungi korban, dan memperkuat perlindungan korban. Ayo pahami hukum dan hormati privasi orang lain.